sebesar biji kacang hijau. Ternyata saling kenal. Icang juga ikut kaget saat Rinjani menyapa Farhana. Iya, kami saling kenal, jawab Rinjani. Farhana mulai menurunkan pandangannya, perasaannya malah semakin tidak menentu. Tak pernah terbayangkan kalau pada akhirnya dia akan bertemu lagi dengan Julian dan Rinjani dalam satu kesempatan yang sama seperti sekarang ini. Sementara Julian semakin penasaran, kenapa istrinya kenal dengan mantannya? Sudah berapa lama mereka saling mengenal? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di dalam benaknya. Jadi tamu pentingnya itu Mbak Farhana? Wah, kok bisa kebetulan gini ya? Rinjani masih bersikap hangat, tak tahu apa-apa. Iya, ini benar-benar kebetulan, gak menyangka bisa bertemu dengan kamu lagi di sini. Tukas Farhana, agak salah tingkah tapi sebisanya mencoba tetap menjaga wibawa. Ya udah, kalau gitu saya duluan ya. Pamit Rinjani. Iya, silakan. Chang, thanks ya, aku cabut sekarang. Sama-sama, thanks juga, Rin. Pokoknya lusa tahu beres saja. Oke, sip. Julian yang dari tadi hanya diam setuju dengan keputusan Rinjani, Julian memang ingin segera enyah dari sana sebelum Farhana menyapanya lebih dulu. Bukan apa-apa, Julian sedang tak ingin banyak basa-basi. Farhana hanya masa lalu, dan masa depannya adalah Rinjani. Sungguh Julian tak ingin mengungkit soal itu, apalagi ada luka yang ditorehkan oleh Farhana yang membuat Julian ingin melupakan segala hal tentangnya. Julian tetap bersikap dingin dan setia membimbing langkah Rinjani. Julian membantu Rinjani naik di jok belakang motornya sebelum dirinya naik karena Rinjani memang sangat kesulitan sebab lutut kirinya masih kesakitan setiap kali terlalu menekan. Loh, apa kakinya sakit karena kejadian kemarin? Tanya Farhana agak berseru. Iya, Mbak. Mungkin karena ada benturan. Tapi nggak apa-apa kok, cuma memar aja. Jawab Rinjani. Ya ampun! Terus sekarang gimana? Saya jadi nggak enak loh, kamu jatuh dari motor karena saya, terus saya nggak tanggung jawab apa-apa. Julian mengerut dahi. Rinjani jatuh dari motor karena Farhana? Benar begitukah? Nggak apa-apa kok, Mbak. Cuma sisa linu-linu aja dikit. Lagian saya punya suami yang siap siaga, suami saya membantu saya untuk tetap mobil, hehe. Rinjani dengan bangga menyanjung Julian di depan Farhana. Farhana hanya tersenyum getir mendengarnya. Jadi dia yang udah bikin kamu celaka kemarin? Tanya Julian agak berbisik dengan mimik wajah dan nada suara yang menunjukkan kemarahan. Iya, Mas. Tapi beneran gak sengaja kok. Gak usah diperpanjang ya, ayo kita pergi sekarang. Jawab Rinjani dengan pelan karena takut didengar oleh Farhana. Julian ingin marah dan menegur, tapi Julian tak tahu bagaimana reaksi Farhana nantinya. Takutnya Farhana malah menguak tabir kisah masa lalu mereka di hadapan Rinjani saat ini, karena Julian belum siap untuk hal itu. Ayo, Mas. Julian pun menuruti apa kata istrinya. Setelah memastikan Rinjani duduk nyaman, barulah Julian naik ke atas tunggangannya itu dan tak sedikit pun dia melirik ke arah Farhana lagi. Julian sukses berakting seolah dia tak pernah mengenal Farhana sehingga tak menimbulkan secuil pun kecurigaan di diri Rinjani. Kami duluan ya, bye. Pamit Rinjani sekali lagi sembari melambaikan tangan. Bye, Rin. Hati-hati di jalan ya. Sahut Icang membalas lambaian tangan Rinjani. Julian langsung cabut, meninggalkan Farhana dalam situasi yang sangat tidak mengenakan. Farhana memperhatikan dan melihat perhatian Julian pada Rinjani tepat di depan matanya. Hatinya terasa dicabik-cabik, sebab dulu hanya dirinya lah yang mendapatkan aktif servis seperti itu dari Julian. Kamu udah menemukan lagi perempuan yang kamu ratukan. Dan aku melihat itu dengan mata kepalaku sendiri. Tahukah kamu, Jul? Aku sakit melihatnya. Dan lagi, kamu bahkan tetap nggak mau menatap aku walaupun sebentar saja. Seolah kamu sudah melupakan semuanya. Farhana melamun tertegun sepeninggal Julian dan Rinjani. Icang jadi bingung.
Maaf, Bu. Icang memberikan sebuah deheman untuk menyadarkan Farhana. Oh, iya maaf. Farhana tersadar dan jadi malu. Silakan, Bu. Terima kasih. Icang mempersilakan Farhana masuk ke dalam studionya dan mereka pun segera menyelesaikan urusan mereka. Nanti pulangnya tungguin, hari ini cuma latihan ringan aja kok. Kata Julian sesampainya di depan catering. Julian membantu Rinjani turun dari motornya dengan hati-hati. Iya, Mas. Kamu duduk-duduk aja ya, jangan kerja berat-berat, jangan angkat yang berat-berat. Nasihati Julian. Iya, Mas Julian. Anterin sampai ke dalam. Gak usah, Mas. Kamu kan lagi buru-buru, sampai sini aja, semangat ya latihannya. Sebenarnya Julian ingin membahas soal pertemuan Rinjani dan Farhana, tapi waktunya memang semakin menyempit. Julian harus segera bergabung dengan rekan-rekannya untuk latihan. Ya udah. Julian harus kembali pergi. Dia bersiap di atas tunggangannya dan bersiap untuk meluncur dengan kuda besinya itu. Masuklah, kata Julian yang ingin melihat Rinjani masuk duluan ke dalam catering. Oke. Bye. Pamit Rinjani lalu mulai melangkah penuh kehati-hatian ke dalam bangunan tempat usahanya itu. Setelah Rinjani masuk, barulah Julian pergi. Ahsan duduk bersandar di kursi kebesarannya. Dia tampak gusar dan jengah. Antara bisnis, pertemanan dan hubungan keluarga. Ahsan sudah menerima aduan tentang perselingkuhan Edwin dari mulut adiknya sendiri dengan sederet bukti yang valid. Ahsan pun tak tahu bagaimana cara meluruskan masalah itu. Sialan lo, Win! Brengsek banget kalau lo sampai ngehianatin adik gue! Gerutu Ahsan kesal. Beberapa kali dia membolak-balik nomor Edwin, hendak meminta klarifikasi tapi hatinya maju mundur karena dia yakin kalau saat ini hubungan Edwin dan Farhana sedang memanas. Kenapa belakangan ini urusan gue nggak berjalan mulus? Kenapa nasib adik gue jadi kayak gini? Ahsan hampir tak terkendali. Barangkali Ahsan tak sadar kalau dunia ini memang berputar. Dulu dia mengira hidupnya akan berjalan mulus dengan menuruti hawa nafsunya hingga mengorbankan masa depan adiknya. Dan di saat semuanya tidak berjalan baik, Ahsan tak ingin disalahkan sama sekali. Tok-tok, ada seseorang yang mengetuk pintu ruangan Ahsan. Masuk! Seru Ahsan kesal. Seorang perempuan masuk dengan segan. Mungkin dia adalah salah satu staf di kantor pusatnya itu. Siang, Pak. Saya mau serahkan laporan terkait rencana office gathering kita. Saya dan tim sudah menemukan wahana outbound yang bisa menampung lebih 100 anggota. Fasilitasnya lengkap dan setelah dilakukan voting, 70% para pegawai setuju kita memilih tempat itu. Ya udah, atur-atur aja. Ahsan sedang tak ingin berunding. Pak. Saya mau usul, nanti kan kita akan makan siang dengan konsep prasmanan di sana. Tapi kami belum menentukan konsumsi untuk di perjalanan nanti. Bisa berupa snack, kue-kue basah dan semacamnya, Pak. Apa Bapak ada ide? Maksud saya, apa catering yang sudah jadi mitra kita, bisa bantu urusan konsumsi untuk acara office gathering kita nanti? Mendengar itu, seketika Ahsan jadi ingat pada usaha milik Rinjani. Terlebih Ahsan langsung setuju kalau dia akan meminta Rinjani untuk menyiapkan konsumsi yang dibutuhkan oleh anak buahnya. OMG! Ada pesanan baru nih, Rin! Tapi bukan makanan berat, kita dapat orderan 150 box snack untuk acara office gathering. Sanggup enggak nih? Rani mengabarkan orderan baru yang membuatnya berjingkrak senang penuh semangat. Oh ya? Wah, serius, Ran? Iya. Serius. Acara gathering kantornya Pak Ahsan. Mendengar nama Ahsan, Rinjani sedikit kurang semangat. Karena nama Ahsan adalah salah satu yang selalu memicu keributan di antara dirinya dan Julian. Terima aja ya, Rin. Lumayan loh, acaranya hari Minggu ini. Jadi kita bisa lembur pas malam minggunya. Chef Pian pasti semangat nih. Kata Rani. Gimana ya?
Loh, kok malah mikir-mikir gitu, Rin? Kita cuma perlu bikin 4 atau 5 jenis puff pastry dan kue basah. Ini cuannya lumayan loh. Ini juga bisa jadi alternatif bisnis lain. Ini rezeki Dede Utun loh, Rin. Semoga ini awal yang baik buat perkembangan bisnis mamanya Dede Utun. Emangnya kalian sanggup lembur di hari Sabtu nanti? Aku sih siap-siap aja. Tapi kan rencananya kita mau ke Jogja, Ran. Ya kita tetap ke Jogja, Rin. Ini sayang banget loh kalau dilewatin. Ayo buruan, Pak Hasan nunggu jawaban lo. Ambil ya. Dia mau langsung bayar kontan sekarang loh. Kita bisa langsung belanja bahan sekalian. Rinjani tak ingin mengecewakan kesenangan dan semangat Rani. Ya deh. Ambil aja. Tapi tanyain dulu sama Chef Pian sama yang lainnya. Mereka sanggup nggak lembur hari Sabtu nanti? Yes. Oke, aku mau tanya dulu sama tim dapur ya. Rani begitu semangat. Mana mungkin Rinjani merusak semangat berbisnis sahabatnya sendiri. Ya, mungkin ini memang rezeki kita, nak. Dengan hadirnya kamu, semoga bisnis mama semakin berkembang ya. Ucap Rinjani penuh harap sembari mengelus-elus perutnya. Tanpa rasa lelah, Julian terus melayani istrinya dengan sepenuh hati. Sesampainya di rumah, Rinjani tak sedetik pun lepas dari perhatian Julian. Rinjani bersandar menjadi sandaran ranjang sementara Julian membuat kaki kirinya nyaman dengan landasan beberapa bantal yang ditumpuk dan kompresan es agar luka memar itu segera hilang dan reda. Sepanjang hari ini, aku nyaris nggak menggerakkan kaki kiri aku, Mas. Kayaknya lukanya bakalan cepat pulih deh. Kata Rinjani merasa sangat dimanjakan. Kamu udah lama kenal sama orang yang nabrak kamu kemarin? Julian mulai membangun topik tentang Farhana. Julian ingin menuntaskan rasa penasaran di hatinya. Sebenarnya sebelum kejadian kemarin, kami pernah ketemu sekali. Ada sedikit insiden kecil, waktu itu pas aku sama Rani pergi ke mall. Anaknya lari-lari terus nggak sengaja nabrak aku sampai es krim yang dia pegang tumpah di baju aku, Mas. Julian mencoba memahami apa yang Rinjani ceritakan. Malahan, pas kejadian di mall itu, kami nggak sempat kenalan. Aku cuma ingat kalau nama anaknya adalah Ruby. Aku baru tahu nama Mbak Farhana itu ya kemarin. Mbak Farhana juga ngasih kartu namanya ke aku. Tapi aku cari-cari di tas, kok kartu namanya nggak ada ya? Lanjut Rinjani lalu merasa keheranan karena kartu nama dari Farhana tiba-tiba hilang begitu saja. Kartu nama itu memang terabaikan begitu saja di kabinet kecil di kamar mandi. Sekarang Julian tahu kenapa istrinya saling kenal dengan mantannya. Ternyata perkenalan singkat yang tidak terduga. Julian nomor komen, dia hanya mendengarkan dan tak mencoba mencari tahu lebih dalam lagi. Oh iya, Mas. Sabtu ini ada orderan banyak loh. Ada kemungkinan aku sama tim akan lembur. Gimana ya? Tadinya aku mau nolak orderan itu. Tapi Rani semangat banget, gak mungkin aku gak terima tawaran itu. Kamu tambah tim aja buat acara lemburnya. Kamu gak boleh kecapean. Mereka juga pasti ngerti kalau kamu gak mungkin ikut lembur dalam keadaan kayak gini. Iya kan? Iya sih. Ya udah, aku akan serahkan urusan lembur ke Rani sama Chef Pian aja kalau gitu. Selesai mengompres bagian lutut yang memar, Julian lanjut memijat-mijat jari kaki Rinjani sehingga Rinjani merasa semakin nyaman dibuatnya. Ya ampun, Mas, aku nggak minta dipijitin yang itu loh. Kata Rinjani merasa senang. Tapi enak, kan? Banget. Tapi kebalik nggak sih, Mas? Harusnya kan aku yang mijitin kamu. Nanti, kalau kamu udah pulih, gantian kamu yang pijitin aku. Julian sweet sekali. Walau kadang sikapnya masih labil dan sulit ditebak, tapi kalau sudah dalam mode perhatian begini, Rinjani sampai lupa kalau Julian menyebalkan dan selalu menyembunyikan masa lalunya dengan sangat baik. Hari yang ditunggu tiba. Setelah mencari referensi dokter kandungan terbaik dari rekomendasi di situs terpercaya, Rinjani dan Julian mendatangi klinik tempat praktek dokter tersebut. Namanya Dr. Tias. Dia adalah dokter kandungan terbaik yang sangat kompeten. Rinjani dan Julian memang tak ingin main-main memilih dokter untuk mengkonsultasikan di kehamilan pertama ini. Jika merujuk pada hari terakhir siklus bulanan Anda,
bisa dipastikan kalau saat ini usia kandungan masih ada di minggu ketiga. Sekarang mari kita lihat, apakah sudah ada objek yang bisa kita deteksi melalui proses USG. Rinjani sudah berbaring dengan perasaan berdebar-debar. Dia tak sabar ingin mengetahui, apakah benar kalau di dalam perutnya telah ada benih Julian yang bertumbuh? Julian memperhatikan. Sesekali menatap istrinya yang tampak tegang, lalu sesekali memperhatikan ke layar monitor yang menggambarkan apa yang ditangkap oleh alat transducer yang ditempelkan di perut Rinjani oleh dokter. Tias. Janin 3 minggu, apa sudah bisa dilihat di layar USG, Dok? Tanya Rinjani sambil menunggu hasil pencitraan di layar monitor. Pada umumnya, pada kehamilan usia 3 minggu sel telur yang telah dibuahi tumbuh dari zigot satu sel menjadi bola sela yang disebut blastokista. Ukuran si kecil dalam rahim ibu masih sebesar biji kacang hijau kurang lebih, sekitar 0,1 sampai 0,2 mm. Kecil sekali. Tapi ada, dan hidup di dalam rahim Anda. Lihatlah di sini. Penjelasan dokter. Tias membuat Rinjani begitu antusias. Begitupun dengan Julian. Walau lebih banyak diam, tapi Julian mendengarkan semua yang dikatakan oleh dokter. Tias. Sudah ada kantung kandungan dan sudah ada penebalan dinding rahim. Untuk janin sendiri, ini dia masih berupa titik kecil, ini, di sini. Walau hanya setitik kecil tidak berbentuk, tapi entah kenapa, Rinjani begitu terharu sampai ingin menangis melihatnya. Tolong dijaga baik-baik ya, karena ini adalah masa yang sangat rentan bagi janin dan ibu. Hindari pekerjaan berat, pola makan juga harus dijaga baik-baik. Nasihati dokter. Tias. Iya, Dok. Tak lama lagi, setitik ini akan terus tumbuh terus dan terus tumbuh sampai dia lahir dan sampai pada pelukan kalian. Kata dokter. Tias dengan raut wajah cerah ceria sehingga membuat Julian dan Rinjani semakin tak sabar ingin segera memeluk si buah hati secara real di dunia. Julian menggenggam erat tangan Rinjani dan seolah Julian juga bisa merasakan kehadiran calon anaknya. Sungguh, hari ini, serasa tak ada yang lebih bahagia daripada mereka berdua. Mereka sudah siap menjadi orang tua, siap lahir dan batin. Sensasi baru. Sepulang dari cakap, Rinjani tak bisa berhenti merasakan debaran di dalam hatinya. Setitik kecil yang telah bersemayam di dalam rahimnya adalah sumber kebahagiaan baru baginya. Semangat langsung terpompa dan semua duka lara yang pernah ia kecap terlupakan begitu saja. Alhamdulillah, masih sulit buat dipercaya, kita dikasih amanah secepat ini. Benar-benar gak menyangka. Ungkap Rinjani dan tak lepas memandangi selembar potret hasil USG tadi sepanjang perjalanan. Kamu harus sudah mulai ngatur jadwal, serahkan urusan catering ke Rani, tambah karyawan dan kamu datang 1 atau 2 hari aja dalam seminggu. Tukas Julian menganjurkan agar Rinjani segera mengatur waktunya baik-baik. Iya, Mas. Aku akan serahkan sama Rani dan Chef Pian. Dan belakangan ini, orderan terus dan terus melonjak naik. Income bulan lalu adalah rekor tertinggi selama aku menjalani bisnis ini. Ditambah lagi, menikah sama kamu dan dengan hadirnya anak ini. Ini tuh kayak triple combo of happiness. Gak tahu lagi mau bilang apa. Rinjani sulit menggambarkan betapa bahagianya dia saat ini. Pencapaian dalam bisnis,
Percintaan dan puncaknya adalah saat dirinya dinyatakan hamil adalah serangkaian kebahagiaan yang datang bertubi-tubi di dalam hidupnya dalam kurun waktu singkat ini. Itu reward buat kesabaran dan ketulusan hati kamu. Amin, semoga aja iya ya. Aku harap ini bukan akhir. Aku maunya akan ada lagi kebahagiaan lain lagi setelah ini. Julian juga merasakannya, hanya saja dia tak pandai mengungkapkan itu. Julian merasa Rinjani sudah sukses mengajak Julian untuk pindah dari hati yang lama ke hati yang baru. Sejak merasakan romansa manis bersama dengan Rinjani, pelan namun pasti, bayang-bayang masa lalu yang begitu mengekang mulai enyah dari kehidupannya. Habis ini kita kemana ya? Apa ke rumah bapak ya? Kamu mau ke rumah bapak? Ya deh, kita ke rumah bapak aja. Aku mau berbagi kabar bahagia ini sama bapak. Oke. Julian mengubah arah tujuannya sesuai keinginan sang istri. Mereka tak ingin merayakan kebahagiaan itu berdua saja, mereka juga ingin membaginya dengan Harun. Tapi, saat tiba di depan rumah, Rinjani cukup kaget sekaligus merasa heran karena melihat mobil kerja Rama terparkir tepat di jalan depan rumah. Rama memang bekerja sebagai seorang sopir di sebuah perusahaan asuransi kendaraan. Dia memiliki mobil inventaris yang selama ini selalu ia bangga-banggakan. Itu mobil siapa kok parkir sembarangan sih? Gerutu Julian kesal, karena mobil itu dirinya tak bisa masuk ke halaman rumah mertuanya. Itu mobil tugas Mas Rama. Jawab Rinjani dengan wajah yang muram. Mau apa dia kesini nemuin bapak? Amarah Julian juga langsung terpancing. Mendengar nama Rama, Julian tak bisa berpikir positif, bawaannya negatif terus karena pada kenyataannya Rama memang semenyebalkan itu. Aku nggak tahu, tolong kamu jangan kepancing ya, Mas. Kalau Mas Rama ada di dalam dan memprovokasi kamu, please jangan bikin ribut di depan bapak, ya. Pinta Rinjani. Rasa cemas terbit begitu saja. Rinjani kenal betul kalau Julian memang agak temperamental jika dipancing-pancing dan Rinjani tak ingin terjadi huru-hara. Apalagi mereka baru saja mendapat kabar bahagia kehamilan. Kalau dia sopan, kalau dia nggak mancing-mancing, aku juga bisa tetap tenang. Tapi kalau dia macam-macam, aku juga nggak bisa tinggal diam, Rin. Mas? Bujuk Rinjani dengan panggilan manja dan wajah memelas. Julian pun mengalah dan diam, tidak lagi menunjukkan amarah yang meluap lupa. Bukan apa-apa, Julian sangat tahu seberapa brengseknya sosok Rama, oleh sebab itu, setiap kali mendengar namanya apalagi melihat sosoknya, Julian tak bisa santai-santai saja. Julian sudah tak sabar ingin melihat apa yang Rama lakukan di dalam rumah. Julian lekas keluar dari mobilnya lalu membukakan pintu Rinjani dan senantiasa mendampingi setiap langkah Rinjani yang masih agak tertatih-tatih. Kebetulan pintu tidak tertutup sehingga Rinjani dan Julian bisa langsung masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Ucap Rinjani dan matanya langsung melihat keberadaan Rama yang sedang menangis penuh sesal di hadapan Harun. Entah apa motivasi Rama melakukan itu. Apakah ia sedang berusaha membeli hati Harun lagi? Waalaikumsalam. Rin, Nak Julian, ayo sini duduk. Jawab Harun dan menyambut dengan hangat. Rama malah terlihat semakin kikuk dan malu. Dia mengusap wajahnya yang basah cepat-cepat dengan telapak tangannya. Sebenarnya Rinjani malas duduk di sana, tapi dia juga penasaran, ingin tahu apa yang sedang Rama lakukan di sana. Hai, Rin. Apa kabar? Sapa Rama tanpa berani saling bertatap. Kamu lagi ngapain di sini, Mas? Lagi ngadu apa sama bapak? Kamu ini benar-benar gak tahu malu ya? Apa sih yang kamu mau? Rinjani malah bertanya balik pada Rama. Lin. Harun mengisyaratkan pada Rinjani agar tetap bersikap tenang. Julian melirik sembari membatin, tadi nyuruh buat tetap tenang. Jangan kepancing, jangan terprovokasi, lah sekarang. Rin. Ya udah. Bapak aja yang jelasin, ada kepentingan apa Mas Rama datang ke sini? Apapun alasannya, aku rasa dia udah nggak perlu lagi datang nemuin Bapak. Jangan marah-marah gitu, Rin.
Harun menegur. Tahu nggak, Pak? Aku kesini mau ngasih kabar bahagia buat Bapak. Tiba-tiba lihat Mas Rama di sini, momennya jadi rusak. Kok diem aja sih? Ayo jelasin. Rinjani mengalami mood yang labil, tadi dia menenangkan Julian, sekarang malah dirinya yang tak bisa menenangkan dirinya sendiri. Julian maklumi itu. Sekarang gantian Julian yang menenangkan Rinjani. Aku cuma datang buat minta maaf, Rin. Buat silaturahmi. Kebetulan aku lewat, sekalian mampir, soalnya ada klien yang kebetulan rumahnya di sekitar sini. Jelaskan Rama. Kamu inget nggak? Terakhir aku datang ke rumah kamu, ibu sama adik kamu kompak ngutuk aku. Mereka juga nggak kada sopan santun. Terus, pas di klinik waktu istri kamu mau lahiran, kalian juga tetap nggak ada respect ke aku. Kamu pura-pura amnesia. Kalau kamu mau minta maaf, minimal kamu udah benar-benar merenung. Kalau cuma mau bujuk-bujuk Bapak dan baik-baikin Bapak buat alasan yang nggak jelas, mending nggak usah minta maaf sekalian. Rinjani semakin mengomel. Lin, udah, gak boleh gitu. Bapak hargai kedatangan Rama, gak peduli Rama minta maaf dengan tulus atau enggak. Yang penting Bapak udah melepaskan semua masalah yang pernah terjadi di antara kita. Kebaikan dan keburukan, hanya Allah yang berhak membalasnya. Udah ya? Nasihati Harun. Harun memang orangnya tak bisa marah. Kalau marah pun hanya bisa ia pendam. Rama datang untuk meminta maaf. Tentu saja Harun membukakan pintu dengan lebar. Kalau gitu saya pamit, Pak. Terima kasih Bapak udah terima saya sebagai tamu. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Rama melirik ke arah Rinjani, tapi kemudian menunduk lagi begitu melihat tatapan mata Julian begitu tajam seolah menegaskan kalau Rama tak boleh macam-macam lagi. Jangankan bersalaman, menatap mata Rinjani saja, Julian tak akan membiarkan itu. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Pamit Rama. Dia tak berani macam-macam lagi. Waalaikumsalam. Hanya Harun yang menjawab. Rama pergi tanpa menoleh lagi. Dia cuma minta maaf, Rin. Bapak sih berpikir positif aja, pasti Rama sudah semakin menyesali perbuatan dia. Kata Harun. Dia itu pandai bersilat lidah loh, Pak. Aku nggak mau kalau tiba-tiba dia menghasut yang aneh-aneh ke Bapak, terus Bapak terpengaruh. Enggak lah. Dia mang sedikit curhat, katanya kehidupannya sekarang nggak berjalan mulus, istrinya pergi dari rumah. Masa Bapak nggak dengerin curhatannya, ya Bapak dengerin aja. Istrinya pergi? Bening maksudnya? Sudah lama Rinjani melupakan soal Bening, sekarang malah diingatkan lagi. Bagaimana dengan nasib anak bayinya? Rinjani jadi kepikiran. Kenapa kalian gak bilang-bilang dulu mau datang ke sini? Kalau tahu kalian mau datang kan Bapak bisa nyiapin jamuan buat kalian. Kata Harun cepat-cepat menyingkirkan topik tentang Rama. Gak direncanain dulu, Pak. Kami baru aja dari klinik dan sekalian mampir ke sini buat nemuin Bapak. Jawab Julian. Dari klinik? Siapa yang sakit? Gak ada yang sakit, Pak. Habis cakap ke dokter kandungan aja. Jawab Julian membuat Harun tambah melongo. Dokter kandungan? Harun menggulirkan manik matanya ke arah Rinjani. Sebenarnya konsentrasi Rinjani agak buyar setelah mendengar kabar kepergian Bening dari rumah Rama. Niat untuk memberi kabar bahagia untuk Harun pun jadi sedikit terusik. Iya, Pak. Rin hamil, kami baru saja memastikannya. Jawab Julian lagi. Harun speechless. Timbul binar-binar berkilauan di kedua matanya, sudah bisa dipastikan kalau itu adalah tanda betapa ia bahagia mendengar kabar kehamilan putri kesayangannya. Tak perlu diungkapkan dengan kata-kata pun, Rinjani sudah tahu kalau Harun sangat bahagia dengan kabar itu. Hanya saja Rinjani merasa kalau momennya jadi rusak karena keberadaan Rama. Rinjani kesal. Apalagi Rinjani jadi kepikiran nasib anaknya yang masih bayi. Kok malah melamun di sini sih? Julian datang membawakan segelas susu untuk Rinjani yang hanya duduk melamun di balkon kamar. Itu susu siapa, Mas?
Tanya Rinjani. Susu kamulah. Kamu bikinin aku susu? Iya. Minumlah. Rinjani senang sekali. Perhatian kecil Julian lumayan memperbaiki moodnya yang naik turun serasa dipermainkan sepanjang hari ini. Makasih, Mas. Kamu perhatian banget deh. Rinjani langsung menikmati susu hangat itu. Aku perhatiin dari tadi kamu melamun terus. Kenapa? Masih keinget sama mantanmu itu? Julian duduk di kursi satunya. Cih! Gak banget! Cibir Rinjani sebal. Ya ampun, kamu berubah sejak dari rumah bapak tadi. Mungkin lain lagi ceritanya kalau tadi di sana gak ada mantan kamu. Aku cuma kepikiran soal curhatannya dia ke bapak. Bener gak sih kalau Bening pergi dari rumahnya? Terus, nasib bayinya gimana? Pikirkan diri kamu sendiri. Kalau itu emang benar, mungkin itu keputusan terbaik buat dia dan anaknya. Iya sih. Besok aku berangkat ke Jogja. Gimana kalau kamu tinggal dulu di rumah bapak atau di rumah papa? Biar ada yang melayani kamu kalau kamu tiba-tiba pusing, mual, lemes. Aku nggak yakin ninggalin kamu sendirian. Usul Julian. Aku tinggal di rumah bapak aja buat sementara waktu. Kita perlu art juga, tapi nggak bisa rekrut sembarangan. Kita harus dapat art yang bisa dipercaya. Nanti aja. Aku kayaknya belum siap kalau di rumah ini ada orang lain selain kita. Aku masih mau nikmatin waktu berduaan aja sama kamu di rumah ini. Sepemikiran. Sahut Julian lalu tersenyum nakal pada Rinjani. Besok sampai Minggu kamu mau pergi ke Jogja, berjuang bersama tim kamu. Kamu perlu bekal nggak? Bekal apa? Nggak konek nih pikiran aku sama pikiran kamu. Kata Rinjani lalu berpaling dan segera menghabiskan sisa susunya. Julian berpikir keras, dan beberapa detik barulah Julian paham apa maksud istrinya. Oh, bekal yang itu? Goda Julian. Rinjani hanya tersenyum malu-malu. Harus Rinjani akui, kalau sekarang Rinjani juga ikut kecanduan bercinta dengan suaminya. Awalnya memang sakit, tapi lama-lama jadi nikmat. Aksi gagah Julian di atas ranjang tak bisa dilupakan begitu saja. Tapi kata dokter, Tias katanya nggak boleh terlalu diforsir, soalnya usia kandungan masih rentan. Takut terjadi apa-apa sama calon anak kita ini. Kata Rinjani sembari mengelus-elus perutnya. Mainnya pelan-pelan kok. Kamu mau? Maulah. Yuk. Ya udah ayo. Kalau sudah urusan ranjang, mood yang buruk langsung membaik, tubuh yang lemas langsung menjadi kuat. Setelah menutup rapat pintu dan tirai, barulah mereka memulai aksi mereka. Mengingat Rinjani sedang hamil 3 minggu, mereka pun sadar untuk tidak terlalu barbar malam ini. Hanya sedikit pemanasan dan penetrasi yang slow sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran sedikit pun. Selesai saling berciuman, saling mencumbu, tibalah pada sesi di mana Julian mulai menghujamkan miliknya pada Rinjani yang makin lama semakin menikmati, tak peduli lagi dengan rasa sakit. Buka lebih lebar dikit, sayang. Pinta Julian lalu membuka kedua kaki Rinjani lebar-lebar seperti yang diharapkannya. Apa ini kurang lebar, Mas? Rinjani menantang dan membuka lebih lebar kakinya sehingga gerbang surga itu tampak nyata tak tersamarkan lagi. Nantang terus. Julian tidak lantas memasukinya. Dia ingin sedikit bermain-main dengan jarinya, mencari spot paling sensitif yang bisa membuat istrinya menjerit keenakan. Ayo, Mas. Tunggu apa lagi? Wait a minute. Mata Rinjani melotot, lalu dalam hitungan detik menjadi sayu, sesekali memejam dan mulutnya sedikit menganga tak bisa menolak sensasi baru yang menguasai diri secara frontal. Apa ini, Mas? Kamu? Ini pasti titik yang bisa bikin kamu cepat naik, ya kan? Tanya Julian dan dengan lihainya meliuk-liukkan jarinya di titik yang membuat Rinjani tak bisa tahan. Iya itu, bener yang itu, Mas. Kenapa kamu tahu? Yes, begitu, lagi. Julian tersenyum licik, pemandangan erotis tersaji di depan mata. Menyaksikan istrinya yang cantik sedang meracau dan menikmati puncak orgasma membuatnya merasa sangat puas.
Tubuhnya yang seksi bergelinjang, kedua buah dadanya tampak mengencang, matanya meremelek tak karuan. Lebih dalam, lebih cepat. Kalau sudah mabuk kepayang, Rinjani bahkan tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan. Karena keenakan, dia tak sadar sudah request untuk lebih-lebih lagi pada Julian. Kamu suka diginian ya? Goda Julian dan menuruti apa kata Rinjani. Suka banget, rasanya, Beberapa kali Julian melumat bibirnya sendiri, melihat Rinjani sedang orgasme dengan kerja jarinya, membuat Julian puas dan dia pun tak sabar ingin menuntaskan hasratnya setelah itu.